Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita lanjut untuk pemahar berikutnya. Ada Pak Cik dari Malaysia ya, plus 60. Di sini Pak Cik nomor 5778 ya, Mbak Wira ulangi. Pak Cik nomor 5778. Di sini Pak Cik menerawangkan dua benda. Yang pertama yaitu sebuah gelang kayu, yang kedua yaitu sebuah tembang liring. Nih, tembang liringnya digambar di atas kain berwarna hitam. Kalau Mbak Wira melakukan terawangan tembang liring ini sesungguhnya agak khawatir, agak was-was. Kenapa? Karena kalau hasilnya kurang indah, khawatirnya kemudian klien melaporkan ke penjualnya. Hei Datuk, Dalang gitu kan. Ini katanya Mbak Wira kok tembang liringnya kosong gitu. Ini gimana? Padahal saya beli kan katanya ada khodamnya A, I, U, E, O, ada khodamnya macan putih, raja-raja, dewa-dewa dan seterusnya. Ini yang jadi masalah. Ya, sehingga selalu Mbak Wira tekankan bahwa kalau hasil terawangan itu kurang indah ya sudah dipakai sendiri saja. Kalau nanti Anda laporkan ke penjualnya, akibatnya apa? Penjual itu nanti yang akan marah sama Mbak Wira. Akhirnya Mbak Wira yang jadi serba nggak enak gitu ya. Jadi ini untuk pembelajaran saja bagi semuanya bahwa di sini Mbak Wira Anda bayar 150.000 itu untuk melakukan terawangan, untuk melakukan pengecekan. Dan Mbak Wira tidak merasa hebat apabila berbohong dengan hasil terawangannya. Misalnya Mbak Wira sampaikan yang indah-indah, Mbak Wira sampaikan yang baik-baik saja. Itu Mbak Wira tidak merasa hebat. Kenapa? Karena artinya Mbak Wira tidak menyampaikan itu secara jujur. Sebagai praktisi yang diberi tugas melakukan pembacaan, artinya Mbak Wira tidak melakukan tugas pembacaan itu dengan benar. Nah ini ya yang perlu Mbak Wira sampaikan dulu. Yang kemudian yang kedua, Mbak Wira tidak tahu tembang liring ini buatan dalang siapa, belinya di mana, harganya berapa. Ya, Mbak Wira tidak tanya, ya, tidak tahu dan juga tidak ingin tahu, serta juga tidak mencari tahu. Itulah kenapa apapun hasil terawangannya nanti, tolong jangan dianggap Mbak Wira sensitif atau tidak senang dengan orang tertentu. Karena Mbak Wira tidak tahu ini punya siapa. Tidak ada unsur ingin menjatuhkan atau menjelekkan siapapun di sini. Karena Mbak Wira tidak kenal juga ini milik siapa kayak gitu. Kemudian yang ketiga, Mbak Wira tidak jualan gelang. Ya, Mbak Wira juga tidak jualan tembang liring. Itulah yang menyebabkan hasil terawangan itu murni, benar-benar hasil pembacaan tanpa ada unsur ingin menjatuhkan produk orang lain agar produk Mbak Wira laku. Kenapa? Karena Mbak Wira tidak jualan gitu. Jadi kalau Mbak Wira juga jualan tembang liring, mungkin patut diduga ada unsur persaingan usaha sehingga Mbak Wira menjatuhkan produk orang lain, kan begitu. Tapi karena Mbak Wira tidak jualan tembang liring, juga tidak jualan gelang kayu, maka tidak ada unsur bersaing secara usaha, bersaing secara bisnis tidak ada. Ya, karena Mbak Wira tidak berjualan. Jelas ya ini ya. Oke, untuk gelang kayu dan tembang liring akan Mbak Wira baca secara paralel. Ya, jadi langsung dua-duanya Mbak Wira baca. Yang pertama, Mbak Wira baca dulu dari karakter energinya. Kenapa? Karena yang namanya benda bertuah itu adanya tuah dari energi yang terkandung dalam benda tersebut. Energi yang ada pada suatu benda sendiri bisa digolongkan menjadi tiga macam. Yang pertama adalah energi alam. Kayu itu seringkali punya energi alam. Kenapa? Karena memang ada kayu-kayu tertentu yang memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan, dia mampu menyimpan energi alam. Ya, energi benda-benda yang mengandung energi alam itu berarti alam yang membuatnya terisi energi, alam yang mengisikan energinya tanpa ada campur tangan manusia ataupun kesengajaan yang lain. Jadi memang benar-benar alam yang membuatnya menjadi bertuah. Di sini untuk kayunya Mbak Wira tidak mendeteksi ada energi alamnya ya. Kemudian untuk tembang liringnya Mbak Wira juga tidak mendeteksi ada energi alamnya. Biasanya kalau tembang liring mengandung energi alam itu yang dibuat di atas kulit biasanya. Tapi kalau untuk kain seperti ini Mbak Wira rasakan tidak ada energi alamnya. Nah, benda-benda yang terisi energi alam itu biasanya disebut dengan mustika ya. Baik itu mustika merah delima, mustika lipan, mustika kul buntat, mustika kelapa dan seterusnya. Mbak, bagaimana caranya membedakan mustika asli dengan yang palsu? Ini butuh kejujuran dari penjualnya. Ya, kenapa? Karena mustika palsu diisi khodam juga bisa, jadinya berkhodam. Tapi itu tetaplah palsu. Mustika asli kehilangan khodamnya juga bisa. Sehingga benda asli tidak berkhodam itu ada,
benda palsu berkhodam juga ada. Itulah kenapa tidak bisa kita bedakan mana asli mana palsu, kecuali Anda tanya ke penjualnya, karena itu butuh kejujuran penjualnya. Jelas ya? Yang kedua adalah energi manusia. Untuk kayu, ya, Mbak Wira merasakan ada energi manusia di situ. Energi manusia adalah energi praktisi yang meritualkan. Jadi dengan tata cara khusus, ilmu-ilmu tertentu, dia meritualkan sesuatu, meritualkan benda dengan tata cara ilmu-ilmu mantra-mantra tertentu, sehingga sifat dari benda itu berubah. Dari yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah. Untuk yang gelang kayu, Mbak Wira merasakan ada energi dari pembuatnya di situ. Energinya itu cenderung kasar dan tegas. Itu menggambarkan dari praktisi yang membuat, biasanya adalah praktisi-praktisi yang orangnya to the point, tidak suka bertele-tele. Ya, orangnya keras dan galak. Biasanya begitu kalau karakter energinya seperti ini. Nah, untuk energi praktisi yang ada pada gelang ini sifatnya adalah mengunci dari energi khodam yang ada di benda ini, sehingga tidak memiliki tuah khusus. Tuahnya hanya berperan dalam mendukung tuah dari benda ini. Jadi sifatnya adalah mengunci energi khodam yang ada pada benda ini, sehingga energi khodam itu tidak mudah lepas, tidak mudah hilang. Gitu ya, jelas ya. Jadi energi manusianya didesain untuk itu. Nah, sedangkan pada tembang liring, Mbak Wira tidak menemukan ada energi manusia di situ. Biasanya kalau tembang liring itu benar ya, biasanya selain mengandung energi khodam juga ada energi praktisi. Karena seorang dalang ketika dia membuat tembang liring, ketika dia menggambar motif-motif dalam tembang liring itu, dia menggunakan lelaku khusus, sehingga energi dari manusia itu benar-benar terekam atau terjejak dalam tembang liring itu. Nah ini, tapi khusus pada klien milik 5778 ini tidak ada energi manusianya di dalam tembang liringnya. Jelas ya? Yang ketiga yaitu energi khodam. Energi khodam ini adalah energi yang berasal dari jin yang sudah ditundukkan. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Untuk gelang kayu, Mbak Wira menemukan ada energi khodam di situ. Energinya adalah dingin dan menarik. Ini menjadi tanda bahwa benda yang gelang ini, ya, yang gelang kayu ini, benda bertuah ini memiliki fungsi. Dalam hal apa? Kalau dingin menarik berarti punya fungsi dalam hal pengasihan, membuat orang lain mudah senang, mudah suka kepada si pengguna gelang ini, ya. Itu adalah bahasa rasa, ya, bahasa bisikan batin, bahasa alur batin, sehingga kita tidak bisa menerjemahkannya secara kaku dan tekstual. Itu hanya bisa diterjemahkan dengan pengalaman. Jadi kalau dingin menarik berarti benda tersebut memiliki tuah dalam hal pengasihan. Itu pengalaman yang berbicara, gitu ya. Sedangkan untuk yang tembang liring, Mbak Wira tidak menemukan ada energi khodam di dalam benda ini, ya, sehingga secara energi untuk yang tembang liring ini kemudian Mbak Wira sebut dengan kosong. Nah, tentu yang namanya pemahar itu tidak puas dong dengan satu hasil pembacaan saja. Kenapa? Karena yang namanya pemahar itu berharap ketika dia memahar terawangan, isi dari pusaka yang dia miliki atau isi dari azimat yang dia miliki itu macan, gitu kan. Kalau nggak macan, dewa-dewa. Kalau nggak dewa-dewa, khodam kelas raja. Kan harapannya begitu. Sehingga ketika hasil terawangan suatu benda itu kurang indah didengar, kosong begitu ya, maka tentu dia tidak akan puas. Masa sih Mbah ini kosong? Kan akan muncul pertanyaan seperti itu. Oleh karenanya, untuk memastikan klien itu supaya lebih valid hasil terawangannya, maka selain metode vibrasi energi, Mbak Wira juga menggunakan metode lain, namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode digunakan untuk menangkap tanda-tanda visual atau tanda-tanda kehadiran khodam atau tanda-tanda manifestasi dari suatu khodam yang ada pada benda bertuah. Nah, untuk yang gelang kayu, Mbak Wira menangkap ada sosok laki-laki berkulit biru memakai topi berbentuk kotak berwarna hitam, telanjang dada dan bercelana hitam. Ingat, ketika Mbak Wira menyampaikan penampakan, itu berarti bukan wujud khodam secara kaku. Ingat, Mbak Wira tidak pernah bicara wujud khodam secara kaku. Kalau Mbak Wira sampaikan penglihatan, Mbak Wira melihat penampakan seperti ini, berarti yang Mbak Wira sampaikan adalah gambaran dari karakter energi. Kenapa? Karena yang namanya khodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Jin sendiri adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api, sehingga kalau kita bicara wujud itu keliru. Karena yang namanya wujud jin itu bisa berubah, ya, sesuai dengan apa yang dia inginkan, karena memang dia punya keistimewaan untuk itu. Sedangkan kalau Mbak Wira melihat penampakan itu berarti adalah gambaran atau simbol karakter energi,
gitu ya. Karena kalau kita bicara benda bertuah, itu semuanya adalah penggambaran atau bahasa-bahasa ilustratif. Ya, jadi tidak bisa kita terjemahkan itu secara tekstual, sama seperti energi tadi. Energi itu dingin menarik, kita nggak bisa kemudian energi dingin menarik itu apa kan gitu kalau kita terjemahkan secara tekstual. Tapi kalau kita isyaratkan, kita terjemahkan dalam bahasa fungsi, maka itu berarti tuahnya pengasihan gitu. Nah, kita kembali ke gelang. Kalau Mbak Wira mendapat penglihatan laki-laki telanjang dada, ya berarti dia memang adalah khodam yang gitu ya, memiliki kekuatan proteksi yang hebat. Kenapa kok begitu? Karena dia menampilkan dirinya itu apa adanya. Nah, ini yang menarik ya. Terjemahan ini tidak bisa kita samakan antara satu benda dengan benda yang lain, karena itu full mengikuti alur batin. Nah, kemudian kalau dia berkulit biru, auranya biru, berarti dia punya tuah pengasihan yang kuat. Ya, pengasihan yang kuat. Kemudian dia memakai topi hitam, memakai celana hitam, artinya dia memiliki tuah dalam hal sihir. Kalau kita gabungkan apa artinya proteksi, pengasihan, dan sihir, berarti khodam ini dengan kemampuan sihir yang dia miliki, dia bisa memproteksi pemiliknya. Proteksi dengan sihir itu seperti apa? Misalnya booster energi, memperkuat energi, sehingga kalau energinya kuat, auranya jadi tebal. Sehingga kalau auranya tebal, ketika ada serangan energi negatif atau jin negatif, itu otomatis terpental. Yang kedua, ketika ada sihir negatif yang mendekat, itu bisa saja dinetralkan, sehingga sifatnya tidak jadi berbahaya ketika mengenai si pengguna gelang ini. Gitu. Itulah proteksi dengan sihir. Ya. Kemudian kalau pengasihan dengan sihir maksudnya bagaimana? Maksudnya yang pertama, dia akan merombak aura Anda menjadi aura dominan biru, sehingga orang itu mudah nyaman, mudah suka. Kemudian dengan sihir artinya dia akan mempengaruhi persepsi orang ketika berhubungan dengan Anda. Misal, ketika ada wanita melihat Anda, memang wajah Anda tetap nggak berubah. Nggak kok berubah jadi ganteng seperti Leonardo DiCaprio gitu, enggak. Melainkan wajah Anda yang ala kadarnya itu ketika dilihat oleh seorang wanita, wanita itu dalam persepsi pikirannya itu menganggap wajah Anda menarik. Ya, jadi pengasihan dengan sihir itu dia bekerja tidak merubah wajah Anda, melainkan mempengaruhi persepsi orang lain, fungsi pikiran orang lain itulah yang dia pengaruhi, sehingga ketika dia melihat wajah Anda jadi terlihat lebih menarik. Bukan wajahnya yang berubah, tapi persepsi dia atas wajah Anda yang berubah. Paham ya? Itu sama seperti lidah yang dikasih obat. Makan cabai nggak jadi kerasa pedes, tapi kerasa manis. Gitu ya, kan ada tuh obat kayak gitu. Bukan kok cabainya jadi manis, bukan. Tetapi persepsi lidah ketika merasakan rasa pedas itu berubah jadi manis karena faktor obat. Itu yang Mbak Wira maksud itu seperti itu. Nah, selain ada sihir pikiran, dia juga punya sihir omongan. Jadi membuat orang ketika mendengar suara Anda itu mudah setuju dengan apa yang Anda katakan, ya. Ini kalau Mbak Wira rasakan tuahnya sudah jalan. Kok tahu? Karena Mbak Wira merasakan ada pencampuran energi antara manusia dengan energi khodam pada benda ini. Itu lagi-lagi adalah bahasa roso, bahasa pengandaian, bahasa isyarat, bahasa yang tidak diterjemahkan secara tekstual. Mbak Wira merasakan kalau rasa sensasinya seperti ini, berarti ini adalah tanda bahwa tuahnya sudah jalan gitu. Jadi itu adalah pengalaman yang berbicara, oh kalau rasanya seperti ini tuahnya sudah jalan gitu ya. Ini bendanya ada di Anda, silakan Anda rasakan sendiri benar apa enggak kalau tuahnya sudah jalan. Asal khodam dari daerah laut, ya, ini merupakan jin laut. Dia dark entitas tapi aman, tanpa dampak negatif. Apa itu dark entitas? Lagi-lagi dark entitas adalah pengandaian, pengisyaratan, bahasa isyarat. Bukan berarti kok jinnya itu hitam-hitam, gelap-gelap, enggak. Tapi dark entitas berarti dia diritual dengan pakem aliran kiri. Kiri itu gimana Mbak? Maksudnya pakai tangan kiri, ngomongnya pakai mulut sebelah kiri apa gimana? Enggak. Itu lagi-lagi adalah pengandaian. Berarti dia tidak diritual dengan pakem al-hikmah. Pakem al-hikmah kita sebut dengan pakem aliran kanan. Selain itu kemudian kita sebut dengan pakem aliran kiri, kayak gitu. Jadi itu pengandaian. Bahasa-bahasa benda bertuah, bahasa-bahasa supranatural itu penuh dengan isyarat yang harus diterjemahkan.
Itulah kenapa tidak semua orang bisa menerjemahkan. Seringkali orang mendapat isyarat yang sama, tapi si A menerjemahkannya sebagai sesuatu yang berbeda dengan si B, padahal isyaratnya sama. Kenapa? Karena tergantung kemampuan dari orang tersebut dalam menerjemahkan bahasa isyarat yang dia terima. Jelas ya? Usianya kira-kira adalah 3.200-an tahun ya. Kalau udah 3.000 tahun ke atas itu berarti udah tua. 3.200 berarti tua. Dengan level power sekitar 90 itu kuat. Ingat, kalau Mbak Wira mengatakan usia dan level itu adalah menurut persepsi Mbak Wira sendiri. Kenapa? Kok menurut persepsi Mbak Wira? Karena ingat, tidak ada alat ukurnya untuk mengukur usia dan tidak ada alat ukurnya untuk mengukur level. Ya, itu sama kayak Anda dikasih sayur. Gimana si A sayur ini pedes, kemudian sayur ini dikasihkan ke si B, nasi lemak misalnya. Gimana si B nasi lemak ini pedes, oke. Lalu nasi lemak ini dikasihkan ke si C. Gimana si C nasi lemak ini? Oh biasa, nggak pedes. Loh, kok bisa si C nggak pedes padahal nasi lemaknya sama, sayurnya sama? Ya karena itu lagi-lagi tidak ada alat ukur untuk mengatakan pedes itu seberapa. Jelas ya. Jadi menurut persepsi masing-masing. Oleh karenanya bisa saja berbeda antar praktisi. Ingat, ini bukan berat. Kalau kita menimbang berat sekarung beras, itu mau di Malaysia mau di Indonesia, kalau 1 kilo ya 1 kilo. Kenapa? Karena ada alat ukurnya, namanya timbangan atau neraca. Kalau Anda mengukur panjang ya sebuah tongkat, kalau di Malaysia 1 meter, di Indonesia pun juga pasti 1 meter. Kenapa? Karena ada alat ukurnya, namanya meteran. Tapi kalau level dan usia ini persepsi masing-masing. Ya ingat ya, persepsi masing-masing, sehingga bisa saja antar praktisi itu berbeda. Nah kemudian kalau untuk perawatan, Mbak Wira merekomendasikan dengan menggunakan dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang. Kenapa kok menggunakan dupa gaharu? Karena gaharu itu adalah aroma yang disukai oleh hampir seluruh makhluk halus. Ya itu kalau di dunia manusia itu sama kayak duit. Gimana? Duit, orang Malaysia suka duit, orang Indonesia suka duit, orang India suka duit, orang Afrika juga suka duit. Walaupun ada juga yang suka berlian, tapi kalau dikasih duit rata-rata semua orang suka. Sama seperti itu. Jadi gaharu itu adalah aroma yang herbal, yang overall ya, menyeluruh, sehingga hampir semua makhluk halus itu suka. Kemudian kenapa kok pakai Cap Raja Omyang? Karena itu herbal, tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga vibrasi energi yang muncul itu bagus, baik untuk benda-benda bertuah. Ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia. Kami untuk pemaharan di Malaysia ada pakai Shopee, ya Shopee Malaysia. Ketik aja dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang. Nanti Mbak Wira ada linknya. Kalau Anda ingin menggunakan ya merawat menggunakan dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang, ada untuk Shopee Malaysia, ongkirnya murah, nggak mahal. Ada diskon 50% dari Rp150.000 tinggal Rp75.000. Rp75.000 itu mungkin sekitar sekian puluh ringgit Malaysia kayak gitu ya. Oke, kemudian itu untuk yang gelang. Sekarang kita ke yang tembang liring ya. Tembang liring ini Mbak Wira cek juga secara visual, tapi Mbak Wira tidak mendapatkan tanda-tanda visual apapun, sehingga sebetulnya dari sini kita tahu bahwa yang tembang liring ini kosong, tidak berhodam. Nah, metode terakhir yang Mbak Wira gunakan adalah namanya metode injeksi energi. Itu adalah suatu metode yang digunakan untuk menarik paksa kodam pada suatu benda bertuah agar keluar, agar mendekat ke dimensi manusia. Karena boleh jadi, bisa jadi kodam itu berada di dimensi yang jauh dengan dimensi manusia, karena dimensi dia adalah dimensi energi, sementara dimensi manusia adalah dimensi materi. Nah, untuk mendekatkan kodam dari dimensi energi ke dimensi materi itu ada caranya, ada mantranya, ada doanya khusus. Nah, itulah yang Mbak Wira lakukan pada si tembang liring ini, dan ternyata apa? Mbak Wira tidak mendapat feedback apapun. Hal itu kemudian menjadi yakin ya Mbak Wira bahwa memang tembang liring ini kosong, tidak berkodam. Nah, apa sih Mbak yang menyebabkan suatu tembang liring itu dari yang semula berkodam jadi hilang kodamnya, jadi kosong? Banyak. Yang pertama, beli dari reseller itu mempengaruhi tembang liring ya. Kenapa? Penjelasannya sebenarnya sudah banyak ya di beberapa video sebelumnya. Jadi gini, ketika seorang dalang meritualkan tembang liring kemudian dijodohkan dengan si A, ternyata si A itu reseller, si A dijual lagi ke si B, B ternyata juga reseller dijual lagi ke si C, maka kodam oleh si dalang sudah didampingkan ke A. A tidak tahu bagaimana cara mendampingkan kodam karena dia bukan yang membuat, dia hanya reseller. Akibatnya apa yang terjadi? Kodam tetap di A, tidak berpindah ke B, tidak berpindah ke C. Itulah yang menyebabkan kemudian tembang liring itu kehilangan kodamnya.
Mungkin ini ketika keluar dari dealer pertama kali bagus ada kodamnya, tapi karena penggunaan yang salah, salah satunya adalah berpindah tangan atau dipindah tangankan atau dijual kembali, akhirnya dia kodamnya tetap bertahan pada pemilik pertama. Itu bisa terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, pantangannya dilanggar, atau yang ketiga, perawatannya diabaikan. Mbak Wira tahu bahwa tembang liring itu perawatannya banyak, beras kuning, jajan pasar, dupa, dirabun, dan sebagainya. Kalau ada salah satu saja dari pemilik sebelumnya misalnya lupa nggak merawat sebagaimana tata caranya, maka kodam bisa pergi, dianggap menyalahi perjanjian, karena pantangan dan perawatan itu adalah bagian dari perjanjian antara praktisi yang berritual dengan kodam yang diritual. Kalau itu dilanggar, ya, pantangan dilanggar, perawatan tidak dipenuhi, maka dia dianggap manusia itu menyalahi perjanjian sehingga kodam itu boleh kembali ke alamnya. Kapan hari ada yang bertanya ke Mbak Wira, "Mbah, kalau kodam itu sudah selaras, apakah kalau pantangannya dilanggar dia akan pergi?" Jawabannya iya. Karena selaras nggak selaras itu tidak merubah bunyi perjanjian. Ketika perjanjian tidak boleh dibawa ke WC, kemudian mau selaras, mau menyatu, mau apapun itu bahasanya, kemudian dibawa ke WC, baik sengaja atau tidak, misalnya ditaruh di dompet, lalu keburu berak, perutnya sakit, keburu-buru lupa tembang liring yang di dompet tadi nggak ditaruh dulu, lupa kebawa ke dalam WC, ya sudah, dianggap perjanjiannya lepas. Mau selaras mau menyatu nggak peduli. Ketika pantangan itu dilanggar, maka dianggap perjanjiannya itu batal. Jelas ya? Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu kalah dalam bertarung, mati dalam menjalankan tugas. Itu banyak. Contohnya ini tembang liring apa toh ini? Arjuna. Oh, Pandawa ya, Pandawa berarti ini punya tuah dalam hal karir misalnya. Misalnya ada satu posisi manajer ya kosong, misalnya orangnya meninggal, kemudian ada 4 orang yang menginginkan posisi manajer itu, si A, si B, si C, dan si D. Mereka sama-sama mengafirmasi pegangan masing-masing. Anda mengafirmasi tembang liring, kodam dalam tembang liring, aku perintahkan kamu untuk mempengaruhi direktur agar mau mengangkatku jadi manajer menggantikan posisi yang kosong itu. Misalnya si A melakukan hal itu, si B juga sama, C juga sama, D juga sama misalnya. Lalu kodam si A bertarung kan sama B dan C dan D. Kenapa? Karena posisinya cuma satu yang memperebutkan 4 orang. Lalu kodamnya si A menang. Otomatis apa yang terjadi? A jadi manajer. Maka B tidak jadi manajer, C tidak jadi manajer, D tidak jadi manajer. Afirmasinya B, C dan D gagal. Plus kodamnya B, C dan D mati. Kenapa? Karena dalam bertugas dia kalah. Gitu. Ya, jadi ketika Mbak Wira mengatakan tembang liring itu kosong, belum tentu ya, atau bukan berarti Mbak Wira bilang dari dealer kosong. Bisa jadi dari dealer benar, dari dalangnya bagus, tapi ketika penggunaannya itu salah, akhirnya membuat tembang liring tersebut kosong, kehilangan kodamnya. Itu bisa terjadi. Sama seperti kalau Anda beli mobil, ya, beli mobil keluar dari toko bagus, nyalanya kencang, begitu Anda pakai di jalan nabrak, rusak mobilnya. Bukan berarti itu salah dealer, karena salah penggunaan. Kemudian Anda pakai mobilnya kena banjir, mesinnya terendam mati. Bukan berarti salah dealer, tapi karena salah penggunaan. Contohnya seperti itu. Oke, itu tadi untuk hasil terawangan 2 benda dari klien nomor 5778. Silakan kalau ada tanggapan boleh disampaikan, nanti akan Mbak Wira screenshot tanggapan Anda supaya orang tahu bahwa Mbak Wira ngomong 23 menit ini memang benar adanya, bukan hanya sekedar halusinasi semata. Ataupun kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.